dengan anak-anak SD, apalagi kebanyakan SD Jakarta, mereka kalau sudah berdoa, apa yang mereka doakan, Tuhan semoga ayah dan ibu tidak cerai, bisa Maria. Dan waktu Yesus ditemukan, apa kata-kata Maria? Maria bagus mengatakan apa? Nah, apa Bu? Itu Injil dari mana? Anakku, engkau menyusahkan aku. Ini Maria Jamilah. Ragenani. Untuk Romo Eko dan Pak Kaswani, kami persilakan. Langsung saja dong, silakan C. Terima kasih Mas Andi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Romo Pram Nuwun Sewu, beliau itu sebentar lagi viral. Saya setengah. Romo, justru kalau Romo kaget lihat Isa di situ, saya tersinggung. Emangnya saya kenek ya? Bukan, maksud saya tadi saya begitu sedihnya mendengarkan Romo Pram. Kita selalu gak ada apa-apa. Walah, pantesan 7 tahun tinggal di sini seperti ini. Saya ucapkan turut berduka cita, Romo. Saya pikir pasar minggu ini paroki yang makmur, sejahtera, Jinawi, Jebule. Baik, saya akan menyiram Anda. Terima kasih karena menarik sekali kalau saya boleh berbicara tentang keluarga kudus. Karena tema Natal tahun ini diangkat oleh PGI adalah apa? Apa? Apa Bu? Iya, tepuk tangan. Betul. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga, bagus. Maka tadi Romo Pram berkata, semoga Romo Eko bisa membuat umat ini bertobat. Gak apa-apa Romo kalau mereka tidak bertobat, saya ada yang bertobat. Biar mereka berobat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berbicara tentang keluarga kudus, saya nanti akan memaparkan sedikit tentang ini. Bisa dimasukin ke dalam clay-nya supaya saya bisa clay. Saya akan ambil beberapa poin dahulu tentang kitab sucinya. Kenapa gereja begitu begitu berbicara tentang keluarga? Pertama kita harus sadar, Yesus pun berinkarnasi lewat keluarga. Yesus tidak tiba-tiba betudul. You know betudul? Itu bahasanya Romo Pram, betudul. Tiba-tiba ada enggak Yesus lewat proses manusiawi, keluarga. Dan jangan pernah lupa mujizat terjadi pertama-tama pada peristiwa apa? Peristiwa apa itu di mana? Peristiwa apa? Ya, saya nggak tanya di mana. Saya tanya peristiwa apa? Perkawinan. Bukan di bait Allah, bukan di dalam perkawinan. Dalam kitab Kejadian bab 1, bab 2 pun waktu kisah penciptaan, Allah berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jelas Romo Pram? Yang
pertama menobatkan romonya, baru umatnya tahu. Tidak baik manusia seorang diri saja, maka aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Maka terjadilah sebuah penciptaan Adam dan Hawa. Bahkan Adam diserahkan oleh Tuhan kepada Hawa diserahkan oleh Tuhan kepada Adam. Dan Hawa Allah menciptakan Hawa lewat tulang apa? Rusuk. Itu penolong, rusuk, sepadan. Walaupun yang terjadi, emak-emak ini diciptakan dari tulang kepala, bukan keras kepala, untuk mengatur suaminya gitu ya. Tadi juga bapaknya dia pak potret pak berong, udah potret, ya. Lalu tadi ada suami istri datang, dia suami istri dan Romo maaf saya nggak bisa ikut seminar, harus bekerja Romo. Oh ini istrinya ya. Lalu istri berkata, iya biar suruh kerja, mau cari duit. Dia cari, saya habiskan. Jadi ini simbolik menarik, penolong yang sepadan. Karena itulah Yesus berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, ya, menjadi satu daging. Lalu Yesus dalam Injil Matius menekankan, oleh karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi gereja Katolik itu sungguh sangat sangat memegang apa yang dikatakan Yesus. Perceraian tidak ada, tidak boleh. Kalau sudah tidak kuat Romo, kuat manusia. Maka mari kita lihat kenapa keluarga begitu berharga. Saudara-saudara, saya tugas di rumah retret Pratista hampir 25 tahun. Waktu Suster Hendrita masih muda. Sekarang cepat tua karena bergaulnya dengan orang-orang tua. Waktu saya di rumah retret Pratista, itulah yang menyebabkan kenapa saya tertarik untuk sekolah tentang keluarga. Saya nangis kalau berdoa dengan anak-anak SD, apalagi kebanyakan SD Jakarta. Mereka kalau sudah berdoa, apa yang mereka doakan, Tuhan semoga ayah dan ibu tidak cerai. Aku sedih, aku ikut siapa? Anak-anak saja ngerti, anak-anak tahu bahwa apa? Perceraian menghancurkan keluarga. Maka setan itu kalau mau menghancurkan gereja, hancurkan keluarga. Keluarga hancur, pasti anak-anaknya pun hancur. Maka menarik kalau di sini keluarga kudus. Maka mari kita lihat ada apa. Baju Bapak Ibu kelihatan nggak? Nggak kelihatan, maju. Saya bacakan yang ingin saya tekankan. Saya akan kutip beberapa perikop karena ini yang penting. Kita mau membahas tentang keluarga kudus. Ini kedatangan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Dikatakan dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, Gabriel berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Ya, yang dikarunia itu berarti apa? Allah itu mau
Engkau Maria yang kupilih. Bapak Ibu ingat, tidak ada dalam Injil tentang Bunda Maria. Karena Injil itu empat-empatnya bicara tentang siapa? Yesus. Yesus, bukan tentang Maria. Ada Injil apokalip, namanya Injil yang tidak diakui, tetapi menceritakan bahwa memang siapa nama ibu dan bapak Maria? Ana dan Yoakim. Ana dan Yoakim itu sudah lama tidak punya anak. Mereka berdoa supaya punya anak, dan lahirlah Maria. Dan Maria oleh Ana dan Yoakim diserahkan memang ke bait Allah. Foto mas. Ya, sekali Untuk aja. apa? Untuk melayani bait Allah. Belajar melayani di bait Allah. Jadi memang Bunda Maria itu sudah disiapkan oleh Tuhan sejak awal Maria. Maka Maria sungguh tahu tentang Taurat. Maria sungguh tahu tentang Allah. Dikaruniai, maka gereja tidak pernah segan-segan mengatakan Maria dikandung tanpa noda dosa. Kenapa? Karena dikaruniai oleh Tuhan. Namanya dikaruniai itu berarti Tuhan yang mau. Kan Tuhan mau Anda kulitnya keriput. Dan Tuhan mau Anda cantik. Tuhan mau Anda berewokan. Tuhan mau Anda mempunyai suami. Itu karunia, itu karunia. Perkawinan, karunia. Menjadi imam, Romo menjadi imam apakah karena tidak ada yang mau? Romo tadi itu apa namanya sederhana? Iya, ada. Tapi kan sekarang dikelilingi ibu-ibu tuh Romo. Oh tua-tua. Tapi kalau tua-tua terjamin Romo. Semua ada. Jadi ini semua karunia, pemberian Tuhan. Jadi kalau namanya pemberian Tuhan itu terserah siapa? Tuhan. Tuhan. Dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lalu katakan apa? Maria terkejut. Tetapi malaikat berkata, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Engkau dikasih Allah. Nanti saya perlihatkan. Lalu apa akibatnya dengan demikian? Akibatnya tidak bisa bergerak, saudara-saudara. Lalu Maria bertanya, bagaimana hal itu terjadi? Langsung malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi yang ingat, ada dua peran penting dalam kelahiran Yesus. Pertama siapa? Saya ulangi lagi. Oh iya, sembuh. Loadingnya telat, coy. Saya ulangi ya, Bo. Nah, dalam kelahiran Yesus ke dunia, ada dua yang memegang peran penting. Siapa? Roh Kudus dan Bunda Maria. Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atas. Kuasa Allah akan menaungi engkau. Jadi bukan Yosef, bukan Santo Yosef. Roh Kudus akan turun atas. Maka dikatakan waktu Gabriel berkata, kamu jangan ragu. Saudaramu Elisabeth pun yang disebut mandul sedang hamil. Menjadi kekuatan. Dan akhirnya Maria paling bagus. Aku ini hamba Tuhan. Itu dia. Anda tahu hamba? Hamba itu pembantu. Kalau hamba disuruh tanya-tanya atau tidak? Enggak, manut kowe. Ojo takon-takon wae OTW.
Jadi udah jangan tanya kenapa kok saya seperti itu, kenapa kok saya itu bukan hamba, itu bukan hamba. Dan kita selalu berontak pada Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya punya anak, sejak kecil sudah ikut mesdinar, saya ikutkan Legio Maria aktif. Lah mau kawin dengan beda agama, beda gereja, kenapa Tuhan? Ojo takon hamba Tuhan, terjadilah pada berat loh. Coba bayangkan, tiba-tiba pasangan Anda menikah. Dan kita tidak bisa, tidak pernah kita uji. Bisa terjadi? Bisa. Anda mungkin, Tuhan kenapa saya masih butuh? Kemarin di Kendari, saya menghadapi seorang ibu. 2 anak masih kecil, yang kecilnya masih sekitar 4 bulan. Suaminya meninggal. Padahal pada saat suaminya di Makassar, kerja di Makassar, bukan kerja belanja ke Makassar untuk Kendari. Pas mau pergi, suami itu memeluk istrinya, mencium. Karena istrinya itu ingat pesan saya, Pak, peluk pasanganmu sebelum dingin. Karena dia nanti dingin, gak bisa apa-apa lagi, peluk. Lalu suaminya itu waktu itu peluk dan mencium istrinya. Suami istrinya kaget, kenapa kamu meluk-melukan? Mencium cuma, kalau nggak dipeluk marah-marah, dipeluk marah. Itu kan perempuan kok kayak gitu. Betul Pak? Ini banyak-banyak penderitaan. Romo makin bangga menjadi Romo. Aku orang Loyogono. Ini kenapa ada kerja nih? Tiba-tiba suaminya di Makassar serangan jantung. Nangis. Angkatan mantan. Dan ibu sampai sempat mau bunuh diri. Anaknya masih kecil. Tuhan, kenapa kok ini terjadi padaku? Apa salah saya? Begitu banyak peristiwa yang sulit kita terima. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu Tapi ya, kalau pada saat menerima apakah mudah menerima? Boleh kita berontak, Gak bisa kayak gini. Orang koyong ini, jalannya orang koyong ini. Harusnya tidak seperti ini Tuhan. Halo, yang mengatur kita Tuhan, bukan kita atur Tuhan. Maka ini kata-kata ini dahsyat banget, keren. Aku ini hamba Tuhan. Lompok-lompok aku tak fokus. Rapor. Udah nih. Maka menarik sekali. Orang mungkin besok beli yang banyak. Ini gak beli kok. Ini apa ini? Bukan ini PDF. Ada ambilnya yang Microsoft Office. Oke, saya teruskan saja. Biarkan mereka sampai terakhir selesai. Lalu di Injil berikutnya saya mau memperlihatkan bagaimana Lukas pun mengatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah.
Jadi Yosef dan Maria adalah sungguh orang-orang Yahudi yang sangat berbakti. Tiap tahun ke bait Allah. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan di mana Yesus usia 12 tahun membawa Yesus ke bait Allah, yang terjadi adalah apa? Yesus hilang. Mereka pulang. Berapa hari orang tua mencari? 3 hari. Bayangkan. Ibu mana, bapak mana yang gak gelisah kalau anaknya 3 hari tidak ditemukan? Kalau suami tidak ditemukan 3 hari, kurang ajar tenan, Yoga. Betul, Romo harus ditempatkan yang seperti ini, Romo. Kalau saya Romo Parok di sini, saya udah gantung diri, Romo. Saya bisa merasakan penderitaan Romo. Tapi kalau anak itu adalah apa? Seseorang yang lahir dari rahim Anda. Maka banyak sekali suami istri yang bertahan, wes gara-gara anak. Bojoku ben wae. Arep ngopo neh tok tak walikin ning mbok bapake wis mut gara aku. Istilah orang Surabaya gitu, orang Surabaya. Maka lihat betapa gelisah Maria. Dan waktu Yesus ditemukan, apa kata-kata Maria? Maria bagus. Mengatakan apa? Nah, apa bu? Itu Injil dari mana? Anakku engkau menyusahkan aku lah. Ini Maria Jamilah. Benar ya. Mengapa engkau berbuat ini Injil yang benar dari tangan Tuhan? Bapakku dan aku cemas mencari engkau. Dan jawab Yesus, mengapa kamu mencari aku? Tidak kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa? Mereka tidak mengerti. Kan anak kecil 12 tahun ngomong seperti itu kepada bapak ibunya. Saya yakin kalau ada ketemu anak Anda 3 hari baru ketemu tempel lagi di dia ngomong, wah seminggu cakap bisa diajari. Tetapi Maria apa? Menyimpan semua dalam hati, menyimpan semua perkara dalam hati. Nah jadi ibu-ibu itu seperti itu. Ojo ngomong dari simpan dalam hati, simpan. Tapi kan susah wanita itu ya, raiso menang. Kan ada ibu-ibu, saya seminar ibu-ibu, diam kata saya, supaya bisa diam makan permen. Sambil nunggu permen dia ngomong aja biasa. Nih bapak ibu lihat Maria apa? Dia menyimpan dalam hati. Dan anak ini bertumbuh, Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasih Allah. Itu, lihat, perikop kedua. Perikop ketiga tentang Yosef. Waktu Yosef mau menceraikan Maria, malaikat datang. Dikatakan kepada Yosef, dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan. Itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini perikop yang diangkat oleh PGI, termasuk KWI di sana. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Ada 3 poin. Belum Pak? Ini
tema dari PDI, benar. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kalau tadi lihat dalam bacaannya tentang Yosef, dikatakan dialah yang menyelamatkan hukumannya. Allah menyertai dia dan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Ada 3 poin yang ingin saya katakan. Apa? Pertama, Yesus yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ingat, kalau kita menjadi pengikut Yesus, kita harus sadar yang menyelamatkan itu Yesus, bukan perbuatan kita, bukan. Perbuatan kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan Tuhan. Anda mau berbuat baik seperti apapun, Anda mau buat gereja, buat panti asuhan, tetap tidak bisa itu disebut sebagai aku nanti semoga sudah berbuat baik, Tuhan memperkenankan saya masuk surga. Keselamatan itu pertama-tama anugerah rahmat Tuhan, karya Tuhan. Maka disitulah kenapa kita pertama-tama dikatakan oleh Yesus, apa hukum pertama dan utama? Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap pikiran, dengan segenap perbuatan, dengan segenap jiwa. Seluruh totalitas harus mencintai Tuhan. Kalau Anda tidak mencintai Tuhan, maka apa yang terjadi? Apa yang diberikan oleh Tuhan lalu hilang, kita sakit hati. Betul atau tidak? Sayangnya manusia itu lebih senang pada berkat Tuhan daripada kepada Tuhan. Kita selalu, Tuhan berkati saya, Tuhan beri saya ini, Tuhan saya beri itu. Tetapi kita lupa untuk mencintai Tuhan. Saya hanya bersyukur kalau dapat apa yang saya minta. Daripada saat saya tidak mendapatkan, saya langsung berkata, Tuhan tidak peduli. Saya kecewa. Jadi cinta Tuhan kepada Tuhan seringkali diukur dari apa? Saya dapat nggak yang saya minta? Saya dapat nggak yang saya doakan? Baru disebut Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, ya karena memberkati, karena sudah baik. Tidak pernah boleh mencintai Tuhan karena berkat. Kenapa? Harus karena Tuhan. Karena Bapak Ibu, contoh aja, kalau Anda berdoa, Tuhan memberkati Anda. Kalau Anda berdoa, rajin ke gereja, aktif, Tuhan memberkati Anda. Ya? Kalau Anda tidak berdoa, Anda tidak rajin ke gereja, Tuhan memberkati Anda. Sama beda. Sama beda. Apa beda? Kalau salah, jangan makan siang. Bedanya adalah orang yang tetap memuji Tuhan, orang yang berdoa, itu berarti apa? Dia mengakui semua kebaikan berasal dari Tuhan. Maka pada saat saya memuji Tuhan, ingat, doa syukur agung, doa ekaristi, itu adalah pujian. Karena gereja percaya, pada saat kita memuji Tuhan, pujian kepada Tuhan mendatangkan berkat pada kita. Ibu-ibu ingat tuh cerita saya waktu di rumah retret. Saya kalau di rumah retret, saya pakai celana pendek, kaos blong. Saya terima anak-anak. Lalu kan namanya anak Jakarta, sombong-sombong. Mereka datang, Pak, Bapak kerja di sini ya? Iya, kata saya. Bapak boleh bawain tas saya? Oh, boleh. Asing, tenang. Saya tanya, kamar berapa kamu? Kamar sini Pak. Oke, saya taruh tasnya. Lalu dia mau ngasih tips. Pak, ini tipsnya 5.000. Dari sini nggak terima tips. Oh, kalau gitu nanti kalau saya mau cari Bapak, saya cari ya. Iya. Tiba-tiba saya kembali lagi ke atas. Ada seorang anak yang polio, kakinya begini.
Dia bawa tes. Dia melihat saya. Langsung, ini Romo ya. Betul. Romo. Dia betul. Kenalan Romo. Terima kasih. Kamu mau ke kamar berapa? 17 Romo. Boleh Romo bawain? Ya Romo, saya masih bisa Romo. Masih bisa? Hebat. Saya biarkan dia. Lalu anak ini waktu retret, namanya anak polio, kan kadang anak-anak istri saya suruh lari kadang-kadang. Dia lari jatuh. Teman-teman itu langsung nolong dia. Dan dia langsung, terima kasih ya, terima kasih. Lari lagi, jatuh lagi. Teman-teman menolong. Sampai akhirnya bisa penutup. Saya penasaran dengan anak ini. Dia bisa penutup, duduk paling depan. Dan paling depannya tidak seperti ibu-ibu ini. Udah tua, gak senyum lagi. Anak ini duduk di depan. Padahal cacat. Sampai saya itu pas khotbah, saya tanya, nah, kamu cacat sejak kapan? Saya sejak lahir Romo, polio. Saya sejak kecil sudah pakai besi Romo, dibantu. Tapi mama saya baik, saya dilatih terus. Sehingga saya sekarang sudah tidak pakai lagi. Saya sudah bisa jalan sendiri Romo. Lalu teman-teman juga baik-baik Romo. Nah, kamu gak iri ya teman-teman kamu kakinya baik, kamu cacat. Kamu gak iri. Anak itu berkata apa? Romo, kalau Tuhan mau saya lahir cacat, gak apa-apa. Saya punya mama-mama baik, saya punya teman-teman baik, sudah cukup. Terima kasih, terima kasih. Wow, kamu orang Kudus. Dia bilang, saya orang Jakarta. Maksud gue itu suci, kata saya. Saya belajar dari anak ini. Dia tidak meributkan apa yang dia tidak punya. Dia mensyukuri apa yang dia punya. Itu hidup beriman. Itu hidup yang tahu bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan memberkati saya. Maka lihat di sini, anak itu tahu kalau saya lahir ke dunia cacat, bukan berarti Tuhan menghukum saya. Dan 1 Yohanes 4 mengatakan Allah adalah kasih. Artinya apa? Bukan Allah punya kasih. Allah itu memang kasih. Dan Bapak Ibu jangan lupa, Anda masih hidup. Kan ada orang tua yang ngomong pada saya, anak buahnya suster di panti jompo Cimahi. Romo, kan oma-oma, kok saya tidak mati-mati ya Romo? Ya anak buahnya suster. Udah bosan hidup. Saya tuh ngomong, oma nggak mati-mati karena oma budek. Tuhan manggil berkali-kali. Yang mati malah tetangga oma yang mati. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang saya mau katakan, belajarlah untuk mensyukuri apa yang saya miliki, apa yang saya miliki. Jangan mengeluh, Romo saya sudah tua. Jelas perut saya cekot-cekot, kepalaku sakit. Orang tua namanya juga gak jelas menunjukkannya. Ya sudah, terimalah, bersyukur masih hidup. Tapi saya sudah ngomong ngapain lagi? Berdoa. Kalau Allah belum memanggil Anda, berarti Allah punya rancangan yang baik untuk Anda. Punya rancangan berkat. Bukan berarti kalau orang tua sudah tidak bisa memberkati. Kata siapa? Kan biasanya ibu-ibu ini kalau kumpul ngomongin Romonya. Saya pernah di gereja
Saya lihat ibu-ibu merangkai bunga jam 9 pagi. Saya lihat, Romo, apa bu? Merangkai bunga Romo? Oh ya, silakan. Jam 12 kita ketapel karena para frater mau berdoa. Bu maaf ya, istirahat dulu ya. Kita mau berdoa. Oh ya Romo, kita pergi. Saya lihat dari jam 9 sampai jam 12 baru 2 rangkai. Gila kan sedih. Saya penasaran. Saya lihat CCTV. Itu ibu-ibu, ngomongnya begini loh. Akhir ngomongnya daripada merangkai. Ya, merangkai kata bukan merangkai bunga. Jadi lihat di sini, kalau Anda sudah sepuh, di saat orang ngomongin romonya, doakan romonya. Itu tugas orang tua itu apa? Sudah tidak perlu pakai tangan. Tangan ini pakai mengintai rosario. Itu tugas kita, menjadi pendoa. Karena apa? Banyak orang, banyak anak-anak, banyak orang-orang yang butuh didoakan oleh kita. Maka kalau Yesus itu penyelamat, sekali lagi Tuhan mendatangkan kita untuk diberkati. Nanti itu yang tadi dikatakan oleh Romo Pram, kedatangan kedua baru Tuhan akan menghakimi. Sebelum dihakimi, ape-ape sik ning dunya iki. Yang kedua, menarik, Immanuel. Dia akan disebut Immanuel. Apa artinya Immanuel? Pinter baca ya di situ ya. Allah beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, Allah beserta kita itu kita alami atau kita ketahui? Alami. Maka itu disebut sebagai pengalaman rohani, pengalaman iman. Kalau saya Tuhan tahu, Tuhan menyertai itu, oh saya mengalami Tuhan baik, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Pengalaman iman. Maka Immanuel itu adalah sebuah pengalaman yang harus saya alami. Saya pernah naik pesawat. Saya naik pesawat, kalau saya tidak terlalu capek, biasanya saya ambil rosario. Saya doa. Di sebelah kanan, di tengah-tengah, anak muda sedang main game. Di sebelah kanan saya, pada pojok, ibu-ibu sedang nonton drama Korea. Saya lihat sudah diam. Tiba-tiba waktu mau sampai Makassar, turbulensi. Pada saat turbulensi, anak muda itu langsung pada Yesus, Yesus. Lalu ibu-ibu langsung makin Yesus, Yesus. Saya dalam hati rasa baru ingat Yesus oleh biarin. Tahu-tahu turbulensinya kencang banget. Wah, orang rampung. Langsung Yesus, jangan terlalu serius. Saya juga takut kalau kayak gini. Kapan kita ingat dan butuh Tuhan kalau bukan pada saat penderitaan? Betul? Maka jangan takut kalau Anda menderita, pergilah pada Tuhan. Justru saat penderitaan adalah saat Tuhan berkata, kamu butuh saya. Kamu butuh saya. Where is your kamu butuh saya. Justru saat penderitaan disebut sebagai saat rahmat. Betul. Karena disitulah Tuhan mau menunjukkan pertolongannya. Siapa yang di sini sakit? Jangan lupa Anda adalah calon mendapatkan mujizat Tuhan. Siapa yang punya masalah? Kon angkat jari kok matok. Jutek kan? Dan saya suruh angkat jari semuanya.
Untung rekoleksi itu cuma 2 jam, saudara-saudara. Kalau 1 hari darah saya tinggi banget saya. Betul. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Yang tidak punya masalah hanya satu orang yang sakit jiwa. Orang gila. Setiap keluarga punya masalahnya masing-masing. Jangan dikatakan enak itu keluarga ibu itu enggak punya masalah. Baik, suaminya baik sekali, improt diakon, enggak pernah macem-macem meneng, tenang, tahu-tahu sakit jantung nanti. Lihat, kita selalu membanding-bandingkan. Yang ketiga, di saat kita membanding-bandingkan, selalu kita yang paling tidak beruntung. Ya ibu-ibu, berkat Tuhan itu bukan untuk dibanding-bandingkan, bukan. Terimalah. Tadi Romo Pram juga bagus banget. Gak mau saya terkenal. Cukup saya dikenal kalau orang mau mati saja. Perminyakan cari saya, ya betul. Dan wajah penuh kesedihan. Kalau bisa perminyakan datang Romo Pram langsung orang sedih. Saya tidak pernah mau menjadi seorang YouTuber, saya tidak pernah punya YouTube. Tiba-tiba orang mengupload, saya langsung disuruh renungan kemana-mana. Sampai bekerja di biara kami, saya ini sudah 13 hari keluar dari biara. Muter, sebelumnya saya muter di Jawa Timur. Sampai pegawai itu, Romo itu nggak capek. Dia sampai terus ngapain itu? Ya sudahlah, kalau Tuhan kasih pakai saya, ya sudah, saya lakukan. Nanti ada satu saat saya memberi bapak panitia masih saya mencari saya, nggak mungkin. Sudah ngomong apa yang saya mau katakan semua adalah waktunya. Jadi kalau Tuhan masih menggunakan saya, ya sudah Tuhan, oke, saya lakukan. Nanti Eko juga nggak laku lagi. Tuh, hanya sakit. Oke. Jadi di sini lihat. Nah, disitulah pentingnya apa Immanuel, apa Tuhan itu menyertai kamu, menyertai. Saya sangat percaya sekali Tuhan menyertai saya. Saya ini lahir dari 4 bersaudara, anak pertama. Mulanya Eko itu Jawa, anak pertama. 2 Tri, 3 Tri, 4 Catur, 5 Panca, 6 Kerajinan itu namanya. Saya yakin rumahnya di desa tidak ada TV, jadi hiburannya cuma buat anak. Dari 4 bersaudara, 3 adik saya pinter semuanya. Saya paling bodoh. Adik saya itu ranking selalu antara 1 sampai 5. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, naik terus tadi. Tapi saya hebat. Saya tidak pernah berubah. Ranking 35, jumlah murid 37. Saya konsisten sampai bapak suka bodoh. Anak bapak siji sing bodoh ki ngomong sama kok Eko. Saya pernah Romo ranking 15 di seminari, jumlah murid 17. Romo ini ngecek saya sama Romo dilarang ngecek ya. Iya
Raisa Sinjil di kota saya. Saya bodoh. Pintu nasi. Memang sini lewat depan aja nggak apa-apa. Dan ayah kaget waktu saya mengatakan saya menjadi romo. Tidak mungkin, nak. Romo itu istimewa. Sekolahnya ancol. Yang Roma loh, nak. Sekolahnya sini loh. Esoro. Mana bisa? Terus jadi pastor baik-baik. Dia bukan pastor prodiakon. Asisten imam ya sini. Prodiakon. Ya, aku menjadi romo. Bodoh, saya jengkel lama-lama. Biarin udah, kok nanti kalau jadi romo khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengarkan doa saya. Akhirnya ngomong kalau dulu, ini sekipul deh. Yang bodoh itu suster cari-cari saya. Tapi apa yang terjadi? Anda tahu satu angkatan dengan saya, Monsinyur Antonius Subianto dengan ketua KW. Saya sekelas sejak SD, cuma beda nasi. Beliau pinter, sampai saya itu gumun. Beliau itu kalau belajar cuma lihat buku. Rampok, kita nih. Saya ambil bukunya, saya baca. Coba, ini nih. Dia jawab percis titik komanya. Dan mesin fotokopi. Benar, pintar sih. Saya pernah mencoba belajar sama beliau. Sini. Waktu itu kan belum masih Tom sini. Saya buka. Tanya. Dia tanya ini, memang ada di situ. Nggak bisa. Beliau akhirnya setelah menjadi romo langsung sekarang di Belgia. Saya ditawarin sekolah lagi kok. Nggak, wis rampung, wis capek aku sekolah ini. Tapi wis ngelos. Saya nggak sekolah lagi. Monsinyur pintar. Tapi Bapak itu beberapa kali kalau saya bersama Monsinyur yang ini dikenal saya. Kemarin oma-oma 88 tahun Kristen. Ini romo eko ya? Yang sering di YouTube itu? Iya oma. Boleh foto? Boleh. Ini oma kenal? Enggak kenal. Ini siapa? Bapak siapa? Ini Monsinyur. Monsinyur. Jadi saya sangat sadar. Saya tidak mampu. Tetapi saya mau. Maka Tuhan memampu. Maka kalau melayani di gereja, udah jangan banyak cincong. Enggak bisa. Mau enggak? Saya tidak punya waktu nanti. Ibu punya waktu setelah terbujur aku. Dan paling sulit itu mencari ketua lingkungan, toh. Selalu aja, tidak mampu. Ini bukan tidak mampu, ini tidak mau repot. Bapak Ibu, jangan menimbulkan saya tidak bisa tidur, romo, saya tidak bisa tidur, sudah tua. Bu, tenang aja, nanti juga tidur saya malam. Bapak Ibu lihat, Allah menyertai. Allah bekerja dengan saya, Allah bekerja bersama saya. Tapi ada salahnya. Bagaimana bisa Allah bekerja dengan saya? Nah, ikut Yosef. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat. Jadi Tuhan itu menyertai orang-orang yang taat mendengarkan Tuhan. Maka kan berbahagialah kan, demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah dan tekun melaksanakan. Ini dia, bukan hanya mengkerumu, tetapi tekun melaksanakan. Ini benar, tekun melaksanakan. Tekun itu berarti apa? Setia.
Yesus mengajarkan doa supaya tak jemu-jemu. Doa yang tak jemu-jemu itu doa yang tekun. Tidak dikasih pun minta terus. Karena saya percaya Tuhan baik. Saya percaya itu doa yang tak jemu-jemu. Maka Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini apa? Mau mendengarkan Tuhan. Tapi kalau kita coba lihat, kita renungkan doa, apakah kita mendengarkan Tuhan atau Tuhan mendengarkan saya? Mana yang lebih sering dalam doa? Saya mendengarkan Tuhan atau Tuhan mendengarkan saya? Kurang ajar toh? Tuhan kok diperintah. Tuhan tolong. Saya pernah novena, sedih bacanya. Ada intensi umat. Semoga Tuhan menolong supaya hutang-hutang saya dilunaskan. Kurang ajar ternyata. Dia yang hutang, Tuhan yang suruh melunaskan. Itu kurang ajar ya. Maka dalam doa seringkali kita banyaknya apa? Tuhan dengarkan doa saya, Tuhan dengarkan. Tuhan ingin kau mendengarkan saya, kau mendengarkan saya. Bukan saya yang suruh mendengar. Ingat, Tuhan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, El Shaddai, Tuhan Maha Besar. Kalau Tuhan Maha Besar itu berarti Tuhan Maha Tahu. Bapak Ibu, Tuhan itu mau menyelamatkan kita bukan hanya di dunia ini, supaya Allah menyelamatkan kita sampai mana? Hidup kekal. Tuhan tidak memberi karena apa? Mungkin kalau diberi ini akan merusak kamu, ini akan menghancurkan hidup kamu. Suatu saat seorang ibu datang ke Islam, naik Toyota Toyota hijab super lama. Dia datang kepada saya, Romo, ya tolong doakan dong. Apa tuh? Supaya suami saya naik pangkat, Romo. Emang kenapa suami saya itu sudah kerja di pemerintahan dan naik pangkat, Romo? Kita cuma dari dulu Romo hijab ini satu, hijab ini pun pagi-pagi. Kalau mau nyala harus panggil tetangga 5 dorong dulu baru nyala. Ya udah Bu, kita berdoa Bu, semoga Tuhan memberkati, semoga suami Ibu naik pangkat. Setelah didoakan belas itu tidak ada, tidak pernah ada. Istilahnya dalam pastoral adalah no news, good news. 5 tahun kemudian saya sedang cuci motor, ada mobil BMW. Jangan ngerti apa dia. Oma, kalau ketawa jangan kenceng-kenceng gini, palsunya ketawa. Masuk besar rauno ini, datang itu keluar, rambutnya disasar, semua tempel, alisnya panjang, matanya berkedip, alisnya menyenebus. Itu apa namanya, bibirnya udah jiritan sebenarnya, pegel bagus. Datang, Romo masih kenal saya? Aku paling ya, 5 tahun dulu Romo, saya pakai hijab. Hah, ini ibu? Iya. Kok beda? Dari Korea. Beda, semua ditarik.
baby face, ini baby face. Lalu saya tanya, ibu, syukur kepada Aduh, terima kasih Romo, terima kasih, saya diberkati, suami saya naik pangkat, syukur pada Allah, haleluya. Sekarang mau ngasih sumbangan apa? Enggak, Romo. Wah, seneng. Terus aku hampir hasil orangnya diboling. Saya bukan masalah. Biasanya ibu datangnya pada Romo punya masalah, enggak? Apa? Suami saya punya selingkuh. Itu bonus kalau naik pangkat. Hati-hati. Kalau Anda tidak berani berkata cukup, Anda serakah, jatuh. Karena Anda mendengarkan keinginan Anda. Oh Pak, Tuhan itu memberikan kebutuhan Anda, bukan keinginan Anda. Kalau sudah cukup, ya sudah cukup, terimalah, nikmati. Saya belajar dari ayah yang baru saja meninggal 100 hari lalu. Ayah saya itu tentara angkatan udara. Di sini kan ada angkatan laut. Banyak helm jadi band. Untung gak jadi ikan asin ya Pak. Kalau di angkatan itu kalau udah tinggal di komplek pasti panas-panasan ya Pak ya. Kalau yang satu beli motor, yang lain beli motor. Yang satu beli kulkas, yang lain beli kulkas. Yang satu istri baru, yang lain juga istri baru. Artinya baru di maaf gitu ya. Saya ngomong Pak, tetangga udah punya motor, kita cuma punya pin on L. Gue tumbas Pak tumbas motor Pak sek-sekan dirabok Pak nah, tak ngomongin gigi, tak kunceng tak kisilir, silir, akan asli, disis, enak nih. Dan betul, kalau saya sudah dibonceng oleh ayah di belakang, ayah memboncengin dua. Adik saya di depan, bapak, terus saya. Karena di belakang, disis. Saya suka terjujur. Tadi saya kena jari-jari. Langsung jari-jari. Sampai 4 kali saya di Klaten Romo, saya masih ingat. Lalu ayah itu bingung. Oh itu kena numpak tiga. Oh Pak terus tak kalian baik. Sekali hati saya aman. Suatu saat bapak nabrak becak. Ayah loncat sih. Kalau yang berarti loncat, mau kita lagi. Tetapi kalau kemanapun ayah itu selalu bawa kita main. Dan kalau main, jangan pikir jajan, gak ada. Ibu selalu bawa rantang. Bawa rantang ya, di bawah gayam. Gayam, di atasnya tempe. Paling bawah nasi. Nasinya dipadut-padut. Jadi kalau kita habis apa main, rantangan. Pernah ada Pol PP datang, gak boleh makan di sini. Ayah kata tentara, apa? Pol PP ngomong di sini, komandan silakan. Tentara bawah. Tapi bapak saya menikmati. Kita tuh selalu protes dengan ibu kan, ibu bapak itu kan kerja, ibu saya tidak. Kalau pulang kerja kita tidak punya pembantu. Kalau pulang kerja kita tidak ada makanan, ibu langsung masak. Dan masak yang cepat ya sayur gede itu ya. Gayam itulah. Campur jagung, goreng tempe. Anak-anak itu langsung protes, boy lagi. Tapi bapak yang hebat. Gayam gomu enak.
Dari dulu bayang, sekarang saya campuran, saudara-saudara. Bayang tempe. Untung nggak rekor. Tetapi apa itu ayah? Ayah selalu menghargai apa yang diberi. Ayah tidak pernah komplain tentang masakan itu, tidak pernah. Bahkan kalau buat kopi bumbu jos paling enak. Eko pernah buatkan kopi untuk bapak. Kan Eko ingin dipuji. Kan anak itu paling bangga kalau dipuji. Apalagi oleh ayahnya. Karena ayah jarang puji. Kan bapak-bapak itu kalau apa? Main mana? Kita. Enak lah. Saya anak pertama ingin dipuji ayah. Saya buatkan kopi. Dibikin oleh anak, langsung ayah ngomong, oyo kebo. Memang tentara pernah minum oyo kebo ya Pak ya? Saya tahu. Saya akhirnya tanya ibu, saya ingin buatin kopi untuk ayah. Gimana? Kopi ibu enak, telu loro le. Loro kopi ini telu loro. Buatkan kopinya 2 sendok, gulanya 3 sendok, 4 ini enak, sendokmu enak, ini enak. Saya sedih, datang lagi, Bu, apa mau enak Bu, padahal jam 2 juga. Lalu ini berkata, itu sih. Kasih air muda sedikit. Ini bapak-bapak senior kita. Kan muda itu membuat angket toh, membuat angket. Ingat waktu kecil juga angkat itu kan baru ke anaknya toh. Iya. Kalau zaman dulu saya kejeduk, ibu langsung cuk. Ari. Saya jatuh berdarah itu cuk. Mari saya sokin. Betul atau tidak? Anda mengalami hal yang sama? Aku udah tua ya. Sekarang ibu sudah meninggal, saya diapotin cari ludah ibu, tidak ada. Tapi apa yang saya mau katakan, ya, ayah selalu apa? Sayang pada ibu, menunjukkan penghargaan pada ibu. Ayah selalu mendengarkan Tuhan. Ayah tahu bahwa istri adalah berkat Tuhan. Maka ayah itu tidak pernah membiarkan istrinya capek sendirian. Kalau pulang kerja, jangan harap ayah itu langsung. Memang ibu sudah selalu. Kalau siang itu nasi kental untuk ayah. Teh panas lebih kental dibuatin. Ayah itu paling minum, kan? Yo, dia pakai sendok, jamu, aku saya ngekan. Kok cuci, aku saya ngediresi. Kita berdua. Ayah tidak mau ibu sakit, capek sendiri. Pernah ibu masak, adik saya nomor 3 nangis terus. Bapak langsung ngomong, bu, gendong saya cari. Tak terus dia masak. Maka suatu saat kan saya kalau kita anak-anak itu kalau pergi sekolah tidak pernah dikasih uang jajan, kita selalu dikasih bekal, nasi goreng. Ibu sakit, saudara-saudara, demam berdarah, masuk rumah sakit, ayah buatkan nasi goreng. 4 hari atau 3 hari kemudian kita semua anak-anak datang kepada ibu, Bu, cepat sembuh lah Bu. Kenapa nih? Bapak kurang ini nasi goreng tahu isu-isu. Buat Bu, cuma nasi dengan garamnya lebih banyak garamnya Bu. Ibu 5 hari kita mati semua Bu. Jadi saya melihat ayah begitu apa mendengarkan Tuhan, apa yang dipersatukan Allah. Dia betul-betul setia mencintai istrinya. Ayah itu kan tentara. Saya pernah lihat di album
Kalau dipotret ayah dengan ibu, ayah dengan ibu. Semua potretnya kayak gitu, ya Allah. Dan ayah ibu kan Jawa, ayah saya itu dari Clayton, ibu saya dari Long Island, bukan Jogja, sorry ya, Amerika, dari Klaten, Jawa. Kalau orang Jawa, Pak, kalau orang Jawa mengungkapkan saya dulu di depan anak-anak, apakah akan terjadi? Tidak dong, nggak boleh. Tahu, nggak pernah saya lihat ayah ibu tuh peluk-pelukan, sayang-sayangan, nggak pernah. Tetapi anaknya papa, kaget saya. Mungkin saya adalah firman Tuhan juga yang menjadi manusia gitu. Itu ayah, nggak pernah ibu dipeluk di depan kita, nggak pernah. Sampai akhirnya setelah ibu sakit, baru ayah itu meluk ibu. Kalau dipotret, peluk ibu. Itu muncul istilah saya dari bapak. Lebih baik sekarang deh, daripada nanti gini. Peluk sekarang. Betul. Dan waktu, karena ibu setelah pensiun sakit, setelah sakit, apa yang terjadi? Siapa yang melayani bapak? Ayah ibu total tidak bisa bergerak, tidur pun dibantu, jalan pun harus dilatih, ibu darah tinggi, jantung dan seterusnya, komplikasi. Lalu yang melayani ayah, kadang ibu diangkat, bangun pagi, mandikan oleh ayah, berjemur, dengan buat makanan untuk ibu, disuapin oleh ayah. Kami kan anak-anaknya kan longsor juga, karena sama-sama sepuh. Saya mengatakan, Pak, kita cari suster yang bantu bapak. Maka jawab bapak, udah, gue lagi ape. Ibu itu baik, waktu aku muda, ibu melayani aku. Kalau sekarang ibu sakit, jangan aku melayani ibu. Wah, ini perkawinan yang hebat. Aku belajar dari bapak. Intan kepada saya. Dan suatu hari ayah saya kena HNP, berjemputan, pulang-pulang. Saya bawa ke rumah sakit, ke dokter. Lalu dokter berkata, bapak kena HNP. Bapak tidak boleh ngangkat-ngangkat lagi yang benar. Bapak tahu, ayah saya menangis. Saya marah. Tentara nangis. Ono peluru, ono ini kok nangis. Sakit apa? Tahan. Dulu waktu ini saya juga takut. Kalau saya tahan, pasti bisa bertahan. Tahan. Dan saya ngomong apa? Kok? Aku nangis, aku sakit. Terus? Dokter tadi ngomong apa? Aku gak boleh ngangkat berat. Terus aku sih ngangkat berat. Dan aku ngangkat berat. Saya langsung gitu. Wah, ayah bukan menangis seperti ini. Ayah menangis karena dia tidak bisa melayani. Hebat. Itu ayahku. Dia tahu perkawinan itu berkah. Saya harus menjaga ibu. Bagaimanapun dia istri, dia mendengarkan Tuhan. Dia tidak mendengarkan kesakitannya, dia tidak mendengarkan penderitaannya. Ya. Bagaimana saya bisa menyenangkan istri saya, membahagiakan. Dan ibu pun akhirnya apa? Merasa spesial. Saya pernah waktu itu di rumah sakit, di ICU, saya menghibur ibu. Saya pegang, saya jaga ibu. Karena adik-adik saya kan punya suami dan istri. Adik saya nomor 2 laki, nomor 3, 4 perempuan. Saya kan gak punya istri, jadi gak ada yang ngatur. Saya kapanpun bisa ke rumah sakit. Kalau saya ke rumah sakit,
Itu mau memberi bu. Kalau di surga ya, cari suami yang putih, sing ganteng. Ini keturunannya orang tuyung ini. Wes ireng, elik. Itu jalan berat. Ini suatu yang boleh bapak dua ini. Bapak nyampe. Benar-benar nyampe. Ibu tak pernah menyesal diberi bapak sebagai suami. Ini listening to God. Mendengarkan Tuhan. Jangan hanya mendengarkan Romo, suami saya itu Romo. Hai, sudah botak, budek lah. Sekarang itu keras kepala. Banyak istrinya setelah tua mengeluh tentang suaminya. Betul atau tidak? Hati-hati. Betul ya Pak ya? Betul. Istri ada di sini Pak? Ada Bapak istri. Istri Bapak kan? Ibu? Oh, terima kasih. Oh, ini tadi foto ya Bu ya. Ibu jangan lupa suami ibu jadi seperti ini karena menikah dengan ibu. Jadi kalau suami jadi seperti Ada rehat apakah Romo akan? oh siapa? Satu menit lagi. Terima kasih Pak. Ingat ya, betul. Aku mau ngomong apa? Nah, kalau suami jadi seperti itu ya karena istri. Jangan lupa itu. Terakhir Pak cerita. Saya kemarin ngisi di Sarawak, Malaysia. Dan pakai bahasa Sarawak yaitu kucing. Kucing yang jogo. Kamu sing mangkat, ibu sing ribut terus. Mak Indo lah. Mau protes lagi. Lalu akhirnya pada saat saya rehat, ada seorang mbak datang. Pastor, saya doakan suami saya. Boleh menang. Dia tuli, dia tidak bisa mendengar lagi. Udah, mana suami? Itu. Saya suami. Pak, saya pastor. Kenapa? Pak, harus Bapak. Saya harus masuk. Apa yang bukan presiden? Enggak, sore ya. Saya tulis berkat saya jadi bagus. Tapi kan ibunya dari dalam jauh ya, saya terus begini lah ya. Namanya ibu-ibu tuh yakin terus dengan mata yang penuh berharap. Tapi Pak, istri Bapak kreatif saya terus, ini sudah kita doakan. Dan doa itu bersyukur ya. Saya Tuhan, dengan Bapak saya bersyukur bahwa Bapak tuli. Semoga kau berikan tuli ini seumur hidup. Terus Bapak amin, Romo. Kenapa suami kok begitu cepat tuli kalau dengan istrinya? Kalau dengan istri orang lain nggak tuli. Iya. Karena kalau istri sendiri baru ngomong ngejuit. Jadi mari kita lihat di sini bahwa perjalanan perkawinan jadi waktu kita pacaran, waktu awal, aku ngomong nanti panitia sesi kedua pakai helm ya Bu ya. Waktu kita awal-awal nikah, pacaran, kita bisa gampang melihat kebaikan pasangan itu.
Betul tak? Dia baik banget, dia acuanku. Tapi setelah bertahun-tahun menikah, kita lebih banyak melihat kelemahan pasangan kita. Ingat, sebentar lagi dia dipanggil Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu, kita ada lihat mungkin 5 menit saja supaya tidak lama ya. Bapak Ibu, kalau Yesus berkata apa yang dipersatukan Allah, berarti apa? Perkawinan hanya kuat kalau kita bersama Tuhan. Saya sedih kalau Bapak Ibu ini sudah terjamin perkawinannya, sudah kuat, tapi masalahnya anak-anak Anda, apalagi anak-anak sekarang itu mudah putus asa, mudah menyerah. Maka kalau anak Anda sharing, saya sudah tidak bahagia, saya dibuat kesel terus. Bu, Pak, jangan sampai Anda menasehati, wes, yang ratahan, cerai-berai, gak boleh, gak boleh. Mertua tidak boleh jadi setan, tidak boleh menasehati anak Anda. Katakan, nak, bertahan. Bomu wae iki wis rata, bapakmu iki wis rataan be aku. Ben bapak itu bertahan, bertahan, bertahan. Dan supaya kita bertahan apa? Hanya bersama Tuhan, bersama. Sekali lagi, walaupun saya pernah luka, kecewa dengan ayah, tetapi setelah saya berdamai, saya itu sangat mengagumi ayah. Ayah saya itu pendoa. Setelah ditinggalkan ibu kurang lebih 14 tahun meninggal dunia. Ayah itu rajin berdoa. Ayah itu pernah berkata, aku sudah mau dipanggil Tuhan saja. Saya sudah siap kok. Saya pikir ayah saya itu putus asa. Tapi kalau saya ke rumah, mau main berdiri, ayah itu punya kamar doa di samping kamar tidur beliau, tempat doa. Kalau saya datang, beliau itu pasti sedang berdoa. Di meja beliau itu banyak sekali doa-doa kepada sang, kepada para pengurus. Dan beliau mendoakan, beliau baca kitab suci, kencang-kencang. Jadi memang beliau adalah apa? Adalah ayah yang selalu rajin bersekutu dengan dia. Cabut. Padahal ayah saya pemilih Muslim. Beliau menjadi Katolik waktu lulus STM lah kalau nggak salah, sebelum masuk tentara. Beliau menjadi Katolik. Tetapi setelah menjadi Katolik, wow, betul-betul menunjukkan apa? Menunjukkan keseriusannya. Kalau istilah tentara, disiplin. Doa itu disiplin. Saya waktu kecil Legio Maria kan tiap hari harus doa apa? Katena. Saya sejak kelas 4 SD sudah Legio. Kata bapak itu, jadinya ada di Romo, Legio le. Saya taat daripada dikamplem. Dan setiap saat ayah saya berkata, Katena.
Sampaikan saya dengan adik saya tidurnya atas bawah. Saya di ranjang bawah, adik di ranjang atas. Bapak itu naruh teseranya di atas. Sehingga saya kata, alah, gak enak. Disiplin. Bahkan setiap hari jam 8:30 kita rosario. Ayo tuh, 8:30 rosario. Itu 4 anak tidak ada yang semangat sedikit. Rosario. Sampai bibirnya itu bisa dikondenin. Namanya anak-anak. Protes suruh berdoa. Jadi kalau kita sudah salah Maria, saya kencang-kencangan dengan adik saya. Kencang bukan kencang keras, tapi cepat. Kalau salah Maria beberapa tuh setamu tuh bilang Maria, kalau Santa Maria Bunda dua anak kami yang bersaing, cepat. Tapi kalau sudah kebagian Bapak, kita jengkel. Karena ayo, salam bermurah. Itu anak, cepet. Kita lebih sabar. Kita nggak suka berdoa, tapi ayo berdoa. Dan kalau bisa, anak-anak Bapak itu geret langsung duduk mengaret. Gak pernah di belakang, mengaret. Saya itu dari 4 anak paling bandel. Udah bodoh, bandel. Kita ngajar ya. Sampai sekarang nomor bandelnya. Bener Bu. Saya bandel sekarang. Hobi saya cari layangan. Mulainya aku ingat. Usia ini ya kepanasan Pak. Ya aku boleh layangan ini. Umbel ini kira hijau. Oh nggak tuh aku ya. Kanca-kanca ngomong, beli. Tak lebok ini. Terus kaya cendol itu lah. Ya wis akeh tak sedih gini. Buat ini lucu. Tuh. Nostrum ini garing nih gini. Ono angin panas. Maka saya dengan perempuan pada tidak suka pada saya itu. Kalau dudukan waktu SD duduknya lagi perempuan kan? Dan kamu dengan Eko nggak mau ada umbelnya. Kalau orang sudah itu tidak nyebut umbel, leho itu leho menuju itu. Walaupun begitu, ayah mendisiplinkan lalu berdoa. Bisa. Kalau bisa duduk di depan saya nakal, saya itu tidak bisa menang. Gerak-geraklah. Ini. Langsung ya. Ini. Dan saya selalu di samping ayah. Saya pernah berjauh dari ini. Anda tahu kalau ayah saya sudah bersabda, saya lebih takut pada ayah daripada Tuhan Allah. Saya manut, diam. Jadi bilang sih, kanan, rukuk, romo dikit kot, mana? Dan waktu itu romonya Belanda, misionaris. Belanda ngomong bahasa Indonesia yang gak jelas. Sebenarnya ngomong apa? Gak kecil. Tapi kalau ayam mendengarkan waktu romo, itu saya selalu lihat ayam. Pulang gereja saya kenalkan ayah itu kalau dengan Pak Romo ngantuk jangan ayah kenapa ngantuk begini kayak orang begini kalau ngomong itu Tuhan berbicara dengarkan oh gitu Pak iya Pak iman ayah setelah saya jadi romo saya khotbah, ayah saya tidur. Saya protes ayah. Saya romo, kenapa kalau saya khotbah ayah tidur? Ah, kamu Eko.
Namun Bapak Ibu, yang begitu indah adalah apa? Saat ayat terakhir. Saya terakhir ayat, saya sudah di Sumba. Saya sudah di Sumba memberikan seminar dan kebangunan rohani bersama komunitas Bali. Kita juga datang ke panti asuhan Bawah Sumbangan. Hari Sabtu, Jumat sore, adik saya WA, Mas, ayah masuk ICU, masuk hari. Wah, saya harus cepat pulang. Rencana saya pulang Senin. Lalu saya mengatakan, karena Sabtu masih ada cara. Saya pulang Minggu, oke. Sabtu, ayah makin drop. Hari Minggu pagi saya berangkat dari Sumba. Saya di bandara, saya telepon, kumpul dong dengan ayah di ICU. Karena ICU saya memang 3 perawat di dosen, sehingga gampang urus. Lalu mereka kumpul. Pada saat kumpul, kita berdoa. Lalu pada saat setelah berdoa, ayah sudah diam, begini saja. Lalu saya berkata, ayah, tunggu Eko. Tunggu Eko. Eko mau pulang, ini perjalanan pulang. Tunggu Eko. Ayah harus minta maaf pada Eko sama. Eko juga minta maaf pada ayah. Tunggu ya Pak. Bapak udah ngomong apa-apa. Tidak bisa. Saya berkata, udah. Saya punya pesawat. Dari Sumba, saya terbang ke Jakarta. Dan off handphone saya. Mendarat, saya buka handphone, adik berkata, ayah lagi drop. Waduh, saya nunggu supir. Setelah saya di mobil dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jakarta, saya supir, saya WA, sudah kita kumpul lagi, saya berdoa lagi. Tiba-tiba kok terlintas dalam hati saya ada satu kalimat yang saya ucapkan kepada ayah. Lalu pada saat saya sudah kumpul, saya berdoa, ayah, Eko minta maaf. Walaupun Eko pastur, Eko sering kali nyakitin ayah. Karena saya ingat 2 minggu sebelumnya saya marah dengan ayah. Saya minta maaf juga waktu itu dengan ayah. Ayah maaf. Saya yang sering salah pada ayah. Ayah selalu mendoakan saya. Ayah, kalau sudah tidak bisa menunggu Eko, tidak apa-apa. Oke, jangan tunggu. Eko capek. Jalan aja. Tapi biarkan Eko memberkati ayah. Saya berkati. Saya tutup 1 menit kemudian ayah meninggal. Jadi saya enggak memberkati ayah. Saya sampai rumah sakit 1 jam, 2 jam berikutnya saya ngomong pada dia, kita mandi ayah. Kami mandi. Saya mandiin dan saya ajak ngomong ayah. Dulu waktu Eko kecil, ayah mandiin Eko pakai air hangat. Sekarang Eko mandiin ayah pakai air dingin. Saya mandiin. Waktu itu saya baru nangis tuh. Saya pegang. Saya menangis. Saat saya peluk ayah dan peluk saya lagi. Batas Tuhan memberi, Tuhan memberi. Ini kehidupan. Tidak ada yang selama-lamanya. Maka bagaimanapun juga belajarlah mengungkapkan cinta selama dia masih ada, daripada menyesal nantinya. Daripada menyesal nantinya. Lalu Anda mungkin ngomong, tapi saya masih punya marah, saya masih punya kejengkelan, saya masih punya kekesalan. Bagaimana ini Romo? Yesus ditulis di dalam Injil Yohanes 40 pokok 40 lagi. Lihat kalimat terakhir, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya saya hanya bisa memaafkan kalau Tuhan menyertai saya. Maka lihatlah Bapak Paulus mengatakan hal yang bagus. Tidak ada keluarga sempurna.
Suami Anda tidak sempurna, istri Anda tidak sempurna, anak-anak Anda tidak sempurna, orang tua Anda tidak sempurna. Anda ngeluh tentang suami, memang suami tidak ngeluh tentang Anda. Mengeluh juga. Maka keluarga yang sehat harus ada apa? Pengampunan. Berapa kali Yesus mengatakan tentang pengampunan? Ya terserah ayat 1 udah gak nahan. Ini semua buat Injil sendiri ya di sini, versi masing-masing. 70 kali 7 kali. Sebetulnya Petrus berkata waktu tanya pada Yesus, apakah kita mengampuni sampai 3 kali? Ya kan awalnya 3 kali, kenapa 3 kali? Karena dalam tradisi Yahudi, kalau sudah 3 kali tak perlu diampuni lagi. Udah ikut. Sekretaris. Tapi bukan dari umat sini ya kelihatannya. Oh umat sini, tapi belum bertobat. 3 kali, lalu Petrus menambah 7 kali supaya lebih kelihatannya Pak. Enggak, Yesus pada 70 kali 7 kali. Artinya apa? Nggak ada batas. Kenapa Yesus sampai mengatakan tidak ada batas? Karena mengampuni itu berguna untuk yang diampuni atau untuk yang mengampuni? Nah ini ngawur lagi untuk dua-duanya. Sekarang yang diampuni kalau nggak bertobat gimana? Kata siapa? Yang keras kepala tuh kayak gini. Bertobat tuh nggak bisa diatur. Ini bukan paroki sini masih. Yang mengampuni itu berguna untuk yang dilukai. Supaya apa? Kita suka cita. Kalau Anda menyimpan kemarahan, kecewa, tidak akan bisa bersuka cita. Setiap seminar yang ibu ini lagi kesel lagi, kok ono terus? Karena apa? Menyimpan dendam. Ibu ini kan promo, saya pernah datang di sini. Oh, pernah. Belum mulai ini dengan uskup, hebat. Sudah potret dengan uskup, dengan romo, dengan paus, belum dengan Tuhan. Mungkin nanti jadi sudah Tuhan potret dulu. Kalau orang marah, akhirnya apa? Ingat, marah disimpan lama-lama kan? Maka kita belajar lepaskan, ikhlaskan. Walaupun dia tidak tobat, tidak berubah, itu bukan tanggung jawab Anda. Ya wes ben. Yang penting saya tidak mau diracuni hati saya. Saya tidak mau diracuni. Saya udah ngomong, minta maaf, selesai. Kamu gak maafkan, ya sudah juga. Kamu menyakiti saya maafkan, selesai. Kamu menyakiti hati saya lagi, oke, saya ambil jarak. Kan kalau orang sudah disakiti, lama-lama tidak percaya, ya atau tidak? Bukan berarti kalau sudah mengampuni, saya total mencintai kamu apa adanya. Bukan, tidak, belajar pelan-pelan. Siapa yang ngasih seminarnya? Belajar kembali membangun kepercayaan. Jadi bukan berarti selesai, tidak ada. Sudah
saya mengampuni kamu, tapi jangan harap kamu ngobrol lagi dengan saya. Nah, itu belum mengampuni namanya. Tidak jadi sama. Jadi sebenarnya selesai kalian nggak ada lagi jawab bagus loh. Bapak Ibu, marilah kita berdiri. Ada pertanyaan satu atau dua, Romo masih bersedia untuk menjawab. Silakan. Ya. Ada yang ya silakan. Selamat siang, Romo. Saya sebagai ibu, bagaimana kami harus bersikap seandainya anak kita lepas dari mengikuti Yesus, apakah kita terus sebagai orang tua berharap untuk anak itu kembali dengan cara bagaimana? Ataukah karena ini pergumulan terus ya, kan satu sisi bahwa kita itu diselamatkan. Kalau saya nanti diselamatkan Tuhan, bagaimana dengan anak saya? Nah ini pergumulan ini yang terus ada di diri saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Retno. Yesus jalan kebenaran dan hidup, ya, betul sekali. Tetapi bukan berarti hanya yang Katolik, yang Kristen diselamatkan. Dulu dikatakan ekstra eklesia mulai 100 gereja tidak ada keselamatan. Gereja sekarang berkembang, di dalam agama lain pun ada keselamatan. Jadi memang kita seringnya sebenarnya seragam, bodoh, sama. Bagi Allah bukan itu. Bagi Allah selama hati batinnya takut kepada Tuhan, itu yang lebih penting. Kalau ibu sudah mendidik anak dengan baik, lalu dia akhirnya punya jalan sendiri, doakanlah Tuhan. Walaupun dia sudah tidak seiman segereja dengan aku, tunjukkan kepada dia apa yang menjadi jalan kebenaran bagi hidup dia. Biarkan dia hidup dalam takut akan Allah. Jadi bukan semata-mata harus sama denganku, bukan. Dan jangan berpikir bahwa di luar Kristianitas itu tidak ada keselamatan ada. Jadi gereja melihat bahwa ada orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus dalam ketidakmampuan mereka mengenal Kristus. Kemurahan Tuhan. Maka sungguh saya prihatin loh. Ada bapak ibu yang anaknya tidak agama, langsung marah-marah pada anaknya. Oh itu anakku neng, agama kok memecahkan. Agama itu saja kasih, bukan kebencian, bukan penolakan, kasih. Oke, saya mengerti kenapa kamu tidak iman. Kan ada yang tidak iman karena kecewa, karena marah, karena ada sesuatu yang tidak bisa kita mengerti. Saya harus menghargai itu, harus menghargai. Karena itu adalah pengalaman iman, dan seringkali saya juga menemukan kalau anak sudah dididik secara iman benar yang kita pengen, lalu dia pindah, lah kok gurinya itu nggak linek. Umumnya kayak gitu, seringkali yang terjadi seperti itu. Jadi sebagai seorang ibu, doakanlah supaya anak ini tetap takut akan Tuhan dan dekat pada Tuhan apapun agama kita. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Semoga ibu tulang dengan Tuhan. Masih ada lagi. Tidak ada Pak. Terima kasih Pak. Kalau sudah tidak ada, maka baik ya, silakan Ibu. Terakhir.
Selamat siang Romo. Dan saya mau tanya Ibu kalau siapa? saya Ibu Wibi. Saya mau tanya kalau perkawinan campur itu Katolik sama bukan Katolik itu kita kan tidak menerima sakramen ya. Terus kata teman saya katanya boleh kalau cerai boleh menikah lagi, apa benar? Terima kasih. Ibu tanya cerainya apa ya? Jadi perkawinan antara Katolik dengan gereja Kristen itu beda agama, beda gereja. Kalau udah itu beda agama. Kalau beda gereja itu udah izin. Sedangkan kalau beda agama itu dispensasi. Nanti ada pembeda pastor yang akan menjelaskan lagi, ya silakan. Di dalam Katolik memang nikah, kita karena kita hendaknya orang Katolik menikah dengan Katolik. Tetapi kalau kasus-kasus tertentu, kan cinta itu nggak bisa diatur. Ya, menikah kok ini apa? Kok ini apa? Saya mau minta menikah beda agama, beda gereja. Selama diaturnya di dalam gereja Katolik, yang Katoliknya tetap boleh menerima sakramen. Tapi kalau saya Katolik, lalu istri saya Kristen, lalu dibereskannya di gereja Kristen, tidak ngomong dengan pastor paroki, tidak dibereskan di gereja Katolik, maka perkawinan ini disebutnya belum diterima oleh gereja Katolik. Maka yang Katoliknya tidak boleh menerima sakramen Ekaristi. Bagaimana supaya bisa? Ya bawa ke pastor paroki, dibereskan. Kalau sudah dibereskan, dia boleh menerima lagi. Jelas ini ya Bu ya, perceraian. Nah, ini kasus yang betul saya terima. Kan kalau menikah kan ngomongnya ape-ape, hukumannya kelanang kita. Gitu? Lagi itu kalau udah ngomong pas mau pacaran, ya ape-ape. Dan perempuan itu bodoh, tahu bohong. Kenapa sampai seperti itu Romo? Karena Yesusnya pun disalib. Itu nama salib ya begitu. Muslim nama salib coy. Jangan ini keluarga kudus ya. Ramaku tuh salib. Kalau yang nyumbang ya tolong ya, ada yang nyumbang biar ada salib di sini ya saudara-saudara. Ranono tak beleng. Semoga akal. Malu saya Eko nutupin Yesus. Jadi lihat di sini bahwa memang itulah pengikuti Yesus. Saya harus belajar menerima salib. Jadi itu yang sering betul. Itu yang saya sering ngomong kepada wanita. Kamu harus siap. Menikah beda agama bukan gak gampang. Boleh di gereja oke, terima, dikasih dispensasi, kasih ke bapak usai. Tapi ingat, kamu yang dapat kenal hukum Katolik, kamu harus mendidik anak kamu secara Katolik. Dan kalau pasanganmu yang non Katolik tiba-tiba mau pergi dengan wanita lain, gereja Katolik tidak bisa ngatur, karena dia bukan subjek hukum Katolik. Jelas ya Bu? Terima kasih, Tuhan berkati. Semoga jangan cerai Ibu. Bapak Ibu, mungkin kita perlu memberikan aplaus sekali lagi.